Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Lucy. Kabarnya Alhamdulillah baik. sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini pendampingan kedua ini. Betul. Pendampingan kedua ini kan melibatkan teman yang lebih banyak lagi. Gitu. Kalau asli nyata memang Ibu sudah melibatkan teman-teman untuk didesimulasikan apa yang sudah dapat. Tapi kan itu internal. Nah Betul. sekarang eksternalnya saya masuk ke situ. Iya. Jadi bertahap ya Mbak. Iya betul. Nah saya nanti di sini memfasilitasi, membuat mengantarkan ibu untuk mendesimulasikan atau menyampaikan ya, lebih tepatnya menyampaikan visi dan ide prakarsa perubahan untuk SMA 4. Iya. Nanti dengan begitu diharapkan ketika selesai nanti ada goalnya gitu. Iya. Kira-kira gimana, udah siap? Alhamdulillah disiap-siapin. Memang ketika Mbak Lucy kemarin nge-share di grup, oh susunannya seperti ini, lalu kita dikasih panduan juga. Akhirnya saya paling tidak sounding dulu ke teman-teman, minta waktu, minta lalu menyusun agenda. Terus sebenarnya nggak menyusun sih ya Mbak, memaksakan agenda karena kalau menyusun kan saya menawarkan ini ternyata memang waktunya kita memang bisanya hari Jumat. Terus bisanya siang karena pagi PAS, jadi mau nggak mau saya minta tukeran sama Pak Tohir. Lalu saya juga semalam sharing dengan Pak Amal dengan Bu Sri karena memang kan berdua itu sering ketemu, sering ngobrol. Iya, bukan Pak ini Bu, Pak Amal. CGP lain tapi dari SMA 8. PP-nya itu Bu Eka. Iya. Kan dia kan beliau itu ketua MGMP saya Bu. Jadi mau nggak mau kita sharing bareng. Akhirnya akhirnya ya serba sedikit saya mencoba membuka lagi modulnya apa sih yang mau dibahas, yang mudah-mudahan nanti ada kurangnya sih Bu, nanti Bunda kuatkan. Pada intinya sih ini mau menuju ke yang lebih besarnya ya, yaitu visi tadi. Setelah dapat visi baru nanti di breakdown menjadi misi-misi. Nah, dari misi-misi nanti baru deh dipreteli. What the meaning is diuraikan menjadi kegiatan-kegiatan dari misi-misi itu. Misi 1, kegiatannya ini, aktivitasnya 2 ini gitu. Jadi si visi yang begitu besarnya itu nggak ngawang gitu kan. Memang ada jalannya tuh, ada jalan ke sini menuju ke sini, akhirnya mendapatkan visi. Iya. Kan yang ada sekarang kan visinya fantastik. Itu benar-benar mimpi. Jadi tuh mimpi itu benar-benar ada, nggak jalannya menuju ke mimpi itu. Betul. Tapi udah siap ya. Kira-kira berapa yang diundang? Kemarin itu 5 rekan guru, lalu 1 staf tata usaha, lalu 1 kepala sekolah. Namun kepala sekolah tadi pagi sakit, jadi minta izin pulang diwakilkan oleh Pak Afan tadi. Terus sama 1 perwakilan orang tua yang kebetulan guru juga. Jadi ya alhamdulillah sudah cukup. Bisa. Untuk yang umpan balik juga sudah siap. Ini umpan balik rekan sejawat, siswa. Iya. Kemudian ini rekan sejawat. Ini masih agak berantakan Mbak, tadi ada sebentar. Kepala sekolah. Ya. Jadi ini kepala sekolah, ini wakil kesiswaan, ini wakil humas. Lalu yang ini guru Bun, rekan sejawat 1, 2, 3. Ini langsung siswa dulu. Iya. 3 sama 2 5 sudah. Oh nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kan wakil juga dulu. Iya. Sebenarnya saya udah bikin sih Bu. Ini siswanya. Aku di sini. Udah di sini kita pergi. Aku di mana? Kamu kepala sekolah. Jadi cekidot gitu ya. Oh iya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau mengadakan wawancara terkait JIVOM atau lembar umpan balik yang kemarin sudah kalian isi. Nah, Mas Hari, jadi Ibu ingin tahu nih beberapa pertanyaan pemantik yang sudah kalian jawab. Nah, nanti ketika Ibu bertanya, kalian boleh bergantian menjawab. Jadi nggak harus berempat, tapi ada yang menjawab, ya. Baik, untuk pernyataan nomor 1. Apakah Ibu mencatat semua masukan murid terhadap cara mengajar? Nah, menurut kalian, apakah Ibu tidak pernah, ataukah sesekali atau jarang, atau sering, atau selalu? Nah, untuk masukan ini biasanya kita gunakan istilah refleksi di kelas. Baik, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Menurut saya, Ibu selalu- Andika. Menurut saya Ibu selalu memasukkan semua masukan murid terhadap cara mengajar itu dari refleksi, dimulai dari yang hari pertama Ibu mengajar sampai sekarang Ibu tetap memberikan refleksi pada Ibu. Baik. Lalu, menurut yang lain gimana nih? Menurut saya sama sih Bu, itu kayak dari masukan murid-murid kan kayak mau cara ngajarnya tuh gimana Ibu tetap nyata terus juga Ibu melakukan invasi terus tiap hari. Baik. Kita lanjut ke bagian 2 aja ya. Apakah Ibu sering bertanya kepada murid-murid nih mau belajarnya pakai cara apa nih? Atau hanya ceramah saja? Nah, silahkan dijawab. Untuk pertanyaan nomor 2 tuh, 112. Menurut saya juga Ibu suka nanyain cara ngajarnya mau kayak gimana. Kan kemarin ngajarnya kan serius tapi santai. Oke. Itu selalu nanya bagaimana cara ngajarnya. Iya, Mas, Ya. Ada lagi yang mau menguatkan? Menurut saya Ibu sering bertanya kepada murid-murid bagaimana biar suasana kelas jadi lebih ringan. Lalu nih, ketika Ibu mengajar, apakah Ibu sering mengamati teman-teman kalian? Lalu Ibu sering, yuk siapa yang tahu jawabannya? Lalu kadang-kadang atau sering nih Ibu berbagi pengalaman, waktu Ibu melatih teman kalian atau kakak kelas kalian lomba kir, pernah nggak menurut kalian? Pernah sih. Saya pernah kayak sharing-sharing tentang pengalaman kakak kita sebelumnya. Emang nggak begitu sering. Nggak begitu sering. Sesekali. Sesekali. Oke. Terus, nah yang ini nih, pernahkah kalian lihat Ibu pernah mengajar di kelas bersama guru lain? Kalau saya sih ngeliatnya sih Ibu jarang ya ngajar guru kelas 9. Kecuali yang kemarin mahasiswa ya, Iya. karena mahasiswa belum terhitung sebagai guru. Baik. Lalu untuk 122 nih, ketika teman kalian menjawab pertanyaan, apakah Ibu sering membandingkan, kalau di kelas lain jawabannya ini loh, kalau di kelas kalian jawabannya apa nih? Pernah nggak Ibu seperti itu? Sesekali. Ya, Bu Fari? Ibu pernah bilang Hmm. di kelas lain seperti apa, di kelas kita gimana. Oke. Baik, ini karena pertanyaan banyak kita agak Di skip. agak lebih dipercepat. Namun ini nih nomor 123 agak penting nih. Ketika kalian belajar bersama Ibu kan lebih banyak belajar kelompok. Apakah Ibu sering menyarankan itu bantuin temannya atau kalian dengan tanggung jawab sendiri-sendiri? Nah, menurut kalian gimana? Nah, jadi cara kami membentukkan. Yang 123 bagian bawah. Yuk, siapa yang mau menjawab? Ya itu Ibu sering sih maksudnya ngasih tahu kita caranya. Misalkan ada teman yang kesulitan nih, kan dari cara Ibu ngasih tahu yang nggak bisa itu kita masuk ke salah satu teman kita aja, kita bisa belajar gitu, kita bisa ngelihat cara Ibu tuh ngebantu gimana, otomatis kita juga pasti secara nggak langsung mempelajari itu. Jadi ya sering lah, mesti kayak selalu. Baik. Terus untuk 126 nih, apakah kalian merasa bahwa ketika Ibu menyusun kelompok, ketuanya selalu berubah atau itu saja?
Nih 1, 2, 6. Jujur. Selalu berubah nggak sih? Karena dari yang teks observasi, laporan hasil observasi kan kita dapetnya tadi ini. Itu selalu berubah sampai sekarang tuh nanti yang short movie ini juga kan berubah. Nah, baik. Ada lagi yang mau menguatkan? Nah, terus. Apakah Ibu sering menceritakan pengalaman ketika bertemu dengan guru-guru dari sekolah lain? Misalnya apakah Ibu membandingkan, oh kalau guru di SMA 4 begini, guru SMA 8 begini, guru SMA 1 begini. Pernahkah Ibu membicarakan hal tersebut di kelas? Saya nggak pernah. Nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah ya? Baik. Terus kalau guru memberikan kesempatan yang merata kepada setiap murid di kelas untuk berpendapat, menurut kalian Ibu sudah adil belum sih meminta kalian berpendapat di kelas, atau Ibu hanya menunjuk dia lagi, menurut kalian gimana? Kalau menurut saya ibu tuh menunjuknya itu ganti-gantian orangnya, nggak orang-orang itu terus. Jadi ibu kayak memberikan kesempatan buat yang lain untuk menjawab. Oke. Terus apakah ketika Ibu mendengarkan pendapat kalian itu di 213 ya, apakah Ibu menerima atau justru Ibu menyalahkan kalian di 213? Apakah kalau kalian memberikan masukan Ibu langsung nggak bisa ya, ini keputusan Ibu, atau iya menurut kalian bagaimana? Oke, yang diambil yang ini. Baik, yang mana menurut kalian? Ibu menerima sih. Menerima? Yakin ini jujur ya? Jujur. Jujur ya. Tapi kan menerima bukan berarti langsung langsung ditelan mentah-mentah gitu. kan menerima di Dirundingin dulu. Baik, kita lanjut ya. Apakah Ibu mengajak kalian membuat komitmen atau keyakinan kelas? Iya, berempat nih harus jawab semua nih. Iya. Apa? 214. Masih ingat nggak? Apakah kita membuat keyakinan kelas? Iya. Ya, oke. Apakah Ibu mengajar dengan cara bervariasi? Iya. Ya. Ya. Lalu apakah Ibu mengajak murid menentukan cara belajar? Misalnya, oh yang visual kayak gini, yang kinestetik kayak gini, yang auditori kayak gini. Apakah Ibu mengajak berdasarkan jenis gaya belajar mereka? Iya. Kita sempat dikelompokin juga berdasarkan gaya belajar ya kan. Oke. Visual. Auditori. Nah, ini nih yang nomor 241. 241 masih halaman 2 ya, Nak ya. Guru mendiskusikan perkembangan belajar murid dengan orang tua. Nah, ini kaitannya biasanya kalau gaya belajar ini kan kita sebagai wali kelas baru bisa sharing ke orang tua. Dan kalau menurut Ibu sih ya Ibu jarang, kecuali ada orang tua yang menanyakan baru Ibu memaparkan ya. Itu untuk 241. Ibu mah jujur, nggak usah nanya, jawabannya sama sama kalian. Baik. Lalu 242 kan memang kalian harus pas ulangan pasti ngasih tahu ke orang tua untuk remet kan. Nah, 243 nih. Guru memberi kesempatan kepada orang tua wali murid untuk mengajar, menjadi guru tamu pada hari tertentu. Jujur, apakah pernah Ibu mengajak orang tua? Nggak pernah. Tidak pernah. Di kelas kita nggak Baik. Di kelas kalian nggak pernah. Baik. Terus, apakah Ibu mengajak kalian untuk menyepakati kesepakatan kelas supaya kalian nyaman belajar? Iya. Terus, apakah guru mengajak murid untuk menggali ide? Misalnya kayak observasi. Ibu jelasin observasi ini. Lalu kalian disuruh ke lapangan atau di kelas doang. Ini observasi. Ini jenis observasi. Ini langkah-langkah lalu mengerjakan soal. Apakah yang pertama atau yang kedua? Kedua sih. Kedua ya. Yang ke lapangan itu ketemu kedua. Pertama. Yang pertama berarti. Berarti yang gimana nih? Apakah Ibu benar-benar memberikan materi doang atau justru kalian mencari? Kita Cari sih. Sering juga kan belajar di luar. Oke. Terakhir nih. Enggak terakhir, 322 dulu. Apakah Ibu memberi kesempatan kalian untuk memimpin pelaksanaan kegiatan, misalnya Jora pimpin doa, Divari jadi ketua kelompok, Rido jadi ketua kelompok,
lalu Andika jadi ketua kelompok, Ruben jadi ketua kelompok. Apakah Ibu memberikan kesempatan untuk kalian? Ibu selalu seperti itu Bu. Ibu selalu menunjuk Ozora untuk karena dia ketua kelas, jadi Ibu Memimpin doa. sebelum memulai pembelajaran. Oke, kalau ketika belajar kelompok, apakah Ibu memberikan kesempatan kalian untuk presentasi tanpa kendali Ibu? Misalnya, ya silakan presentasi, tapi Ibu tidak, oh enggak gitu, ini salah. Atau Ibu membiarkan kalian berpresentasi dulu, baru nanti ketika ada tanya jawab, Ibu ambil garis besar yang mana. Yang kedua Biasanya Ibu habis presentasi Ibu langsung evaluasi apa yang Ngasih pendapat Ibu. Baik, berarti benang merahnya adalah Ibu mengevaluasi ya. Terakhir nih, apakah ketika mengajar Ibu sering mengajarkan nilai-nilai hidup? Misalnya bekerja sama, kepemimpinan, terkait dengan misalnya hikayat nih, ada nilai-nilai. Nah kalau sekarang bagaimana? Apakah Ibu cuma bilang, di sini nilainya ada ini ya, kalian harus terima, atau coba nilai apa yang kalian dapatkan? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Nah demikian Nak. Setelah ini kan ada beberapa pertanyaan, tapi semuanya menyublim pada satu benang merah. Dan alhamdulillah dengan sharing seperti ini Ibu jadi tahu dan bisa menjadikan ini sebagai refleksi supaya Ibu lebih baik lagi ke depan. Sebelumnya Ibu mohon maaf dan berterima kasih karena kalian sudah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Sekali lagi terima kasih, semoga apa yang kalian berikan ke Ibu menjadi amal ibadah kalian. Baik, nah hari ini silahkan kalian lanjutkan dengan bersiap-siap sholat Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati Bapak Afan selaku Wakil Kepala SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan Bidang Humas. Yang saya hormati Ibu Lucia selaku pengajar praktik serta rekan-rekan sejawat yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan inayahnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan merancang visi dan perubahan terkait dengan peningkatan mutu sekolah kita. Tak lupa salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Semoga kita mendapat syafaat di hari akhir. Rekan-rekan tercinta, hari ini kita akan mendiskusikan apa itu visi dan perubahan sekolah. Namun kita harus melihat agenda hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, berikutnya adalah pengarahan dari pengajar praktik. Lalu kita lanjutkan dengan pengarahan dari Pak Afan selaku Wakil Bidang Humas. Setelah itu baru kita berdiskusi. Demi kelancaran acara dan diskusi kita hari ini, maka marilah kita buka kegiatan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan bismillah kita sudah mengawali kegiatan kita yang akan dilanjutkan dengan sedikit pencerahan dari pengajar praktik saya, yaitu Ibu Lucia. Kepada Ibu Lucia saya persilakan. Terima kasih Bu Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur pertama dan utama saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, sehingga kita sampai detik ini masih diberikan udara, oksigen, masih diberikan kesempatan untuk membenahi hidup kita. Salawat salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda pemimpin umat, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, keluarganya, dan kita umatnya, semoga mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya terima kasih yang mendalam telah diterima di SMA 4 Bapak. Ini adalah kali kedua pendampingan untuk program guru penggerak, dan sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu kepada yang terhormat Bapak Ibnu Afan ya Pak ya, selaku Waka Humas, kemudian Ibu Ani sendiri juga
selaku wakil juga ya. Oh, tidak Mbak. Hanya guru biasa. Guru bahasa Indonesia. Iya. Guru bahasa Indonesia. Guru anak saya sebenarnya. Karena anak saya dulu di sini. Teman-teman yang hadir kali ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya ucapkan terima kasih. Tak kenal maka tak sayang, maka saya ingin disayang. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Lucia Andriani, saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 12 Kota Tangerang Selatan. Untuk angkatan 6 ini, alhamdulillah saya dipercaya menjadi pengajar praktik dan ikut belajar bersama Ibu Ani di SMA 4 selama 6 bulan ke depan. Mudah-mudahan 6 bulan ke depan tetap semangat dan tetap diberikan kesehatan kepada Ibu Ani. Karena begitu banyaknya tugas dan amanah yang harus dilakukan. Oke. Ada beberapa hal yang hari ini akan kita tuntaskan bersama. Saya mohon dukungan dari teman-teman juga yang pastinya solid dan selalu loyal kepada teman sejawat, begitu ya harapan kita bersama. Saat yang pertama memang tujuan diskusi ini sebenarnya adalah mengusung atau memprakarsai satu perubahan untuk SMA 4. Itu yang pertama, tujuan dari diskusi ini. Lalu yang kedua, itu ada hal yang perlu kita lakukan bersama untuk menuju goal tersebut, yaitu nanti akan dipandu oleh CGP, kita sama-sama mengisi kalimat rumpang. Karena kalimat rumpang itu adalah cikal bakal dari visi. Cikal bakal dari visi. Mau dibawa kemana sih SMA 4 itu? Harapannya seperti itu. Nah, setelah itu baru kemudian kita identifikasi nih perilaku yang mengarah ke situ tuh sudah ada cerminan perilaku itu atau belum. Terakhir baru kita diskusikan apa kalau gitu perubahan yang bisa kita lakukan untuk SMA 4. Itu goal terakhirnya. Nah, dari perubahan itu sebenarnya bukan mutlak ya Bapak ya, tapi perubahan itu akan dibawa oleh Ibu Ani selaku CGP untuk diusulkan dan dibedah bersama-sama kepala sekolah dan tim manajemen. Jadi saya memfasilitasi itu, memfasilitasi prakarsa Ibu Ani. Karena Ibu Ani dalam kurun waktu 2 bulan terakhir ini sudah begitu banyak ditempa, diberikan beberapa ilmu oleh fasilitator. Nah, saya mendampingi sebagai teman di Kota Tangerang Selatan. Pemberinya itu ada fasilitator kami ada, tapi saya mendampingi saja, mengikuti arah kemana Bu Ani sudah melakukan belum yang disampaikan oleh fasilitator. Itu tugas saya. Nah, PGP ini sebenarnya berlangsung 6 bulan. Dan tahapannya itu memang step by step dan itu sudah dilalui oleh Ibu Ani dengan begitu semangat dan gigih. Saya melihat perjuangan itu. Karena beliau saya mendengar dan saya melihat langsung ketika elaborasi, pemahaman dan sebagainya. Itu demikian banyak inisiatif atau inovasi yang diberikan, disampaikan. Dan ternyata hal-hal yang beberapa hal yang sudah disampaikan oleh fasilitator itu sebenarnya sudah dilakukan di SMA 4. Nah, itu sudah disampaikan juga oleh Ibu Ani. Nah, jadi di sini kami dari tim program guru penggerak bukan berarti mendikte atau merasa lebih atau bagaimana, tidak. Kami sama-sama belajar, kami hanya diamanahkan untuk memprakarsai suatu perubahan dan memberikan kepada sekolah. Nanti penggodokannya dilakukan oleh tim manajemen sekolah. Itu mungkin dari saya sebagai pengantar dan selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Ani selaku CGP. Terima kasih. Yang salah pasti yang kurangnya dari saya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lucia yang telah memberikan pencerahan kepada teman-teman. Karena memang selama kegiatan saya juga selalu melibatkan orang yang sama karena memang
beliau-beliau lah yang mendukung saya dari bawah supaya kegiatan ini berjalan lancar. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mimit, Pak Afan yang selalu memberikan support dan doa. Bahkan di sini TU saja bersinergis. Jadi ketika saya membutuhkan dokumen, membutuhkan seperti ini tadi Mbak, memprint segala macam dengan segala administrasi surat menyurat, semuanya di sekolah ini sangat mendukung dan mudah-mudahan doanya adik-adik saya ini nanti akan mengikuti jejak saya. Amin. Berikutnya adalah sedikit gambaran nih Mbak Lucia mengenai sekolah kita, sekolah tercinta yang akan kita bawa ke dalam visi bagaimana kita menghamba pada murid, lalu merumuskan visi apa sih yang bisa mewadahi perkembangan murid saat ini. Nah, gambarannya akan diuraikan oleh Bapak Afan selaku Wakasek Humas. Kepada Bapak Afan, saya persilakan. Terima kasih Ibu Ani, calon guru Manggarai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Lucy sebagai pengajar praktek guru penggerak, tapi khusus kalau di sini Bu An gitu ya. Puji syukur kita berterima Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita masih dapat melaksanakan satu kegiatan yaitu diskusi visi dan prakarsa hubungan sekolah. Di mana pada hari ini adalah satu momen yang baik juga ya, sekaligus kita mengevaluasi diri ya sama kita ketaatan dan selama kita mau seperti apa. Bicara soal visi misi tentunya itu visi itu angan-angan ya, cita-cita itu apa sih sementara mau dibawa kemana ya kan. Nah, tanpa visi yang jelas kita tidak memiliki guideline yang jelas. Kalau kita tidak punya arahan yang jelas kita tidak akan sampai di tujuan. Kemana arah kita itu ditentukan oleh visi misi sekolah yang tepat sesuai dengan apa yang kita canangkan bersama. Intinya visi misi nggak bisa kita buat sendiri, ya. Tidak bisa juga dari top down atau bisa nggak bisa juga dengan bottom up. Ya. Kita harus top and down itu kita harus sinergi, harus bekerja sama sehingga visi misi itu bisa dipahami secara keseluruhan dari mulai the leader sampai juga di bawah termasuk juga ke dalam siswa. Nah, perlu saya sampaikan ke Ibu Lucy bahwa tentunya pendirinya SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan itu sudah membawa misi, sudah punya visi dan misi. Tentunya seiring dengan perjalanan waktu visi misi itu bisa diperbaiki ya. Atau apa nih kira-kira nih yang tepat untuk visi misi SMA 4 dengan situasi dan kondisi seperti ini. Nah, singkat cerita pada saat raker yang lalu bulan apa itu Mei ya, sekitar bulan Mei di tahun ini kita lakukan namanya revitalisasi visi misi. Jadi visi kita itu sudah berjalan sekian tahun, kemudian kita revitalisasi lagi menjadi satu visi yang lebih tepat ke sasaran apa sih yang sebenarnya yang akan kita lakukan di SMA 4 di SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan itu. Kemudian dari proses kegiatan revitalisasi visi misi yang kita lakukan itu ada kita coba membentuk sebuah tim kecil yang melakukan SWOT gitu ya. Kita melakukan analisa terhadap visi dan misi kita itu supaya tepat sasaran. Kita coba lihat apa sih keunggulannya SMA 4, apa sih kekuatannya dan apa sih kelemahannya, sehingga muncullah sebuah visi
baru SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan yang ini adalah SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan yang menguasai iptek, unggul, religius, inovatif, demokratis, dan berkarakter Pancasila serta berwawasan lingkungan. Mengingat kita itu adalah di dalam kurikulum kita itu ada pelajar Pancasilanya, kita tambahkan jiwa Pancasila itu adalah visi kami. Artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan itu sudah termuat di dalam visi misi yang kita sudah buat bersama pada saat akhir itu. Kemudian Ibu Lucy, saya sampaikan bahwa salah satu budaya yang pernah sudah kita lakukan itu adalah budaya inovasi, jadi inovatif. Jadi kita pernah membuat kelas inovasi, kita membuat satu karya-karya inovatif juga yang cukup mengembirakan kami beberapa saat lalu, dan timnya Bu Ani juga dan Bu Yani itu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lomba ya Bu ya, baik di tingkat regional ya maupun di tingkat nasional. Anak-anak kita mencoba berinovasi dulu melalui KIR, itu siswa membuat sebuah inovasi. Pertama kita membuat ada tempe yang terbuat dari melinjo, itu adalah salah satu bentuk inovasi kita. Kemudian yang belakangan ini siswa-siswa membuat varian baru makanan namanya keliga. Keliga itu keripik kulit dari buah naga, itu juga Bu Ani yang ngasih nama ya. Keripik kulit itu hasil inovasi. Nah ini artinya visi kita yang inovatif itu sudah membudaya ya di kita. Dan ke depan anak-anak kita berikan tantangan. Tapi sebelumnya juga anak-anak pernah juga untuk membuat robot kreatif ya, dalam lomba robot kreatif, dan kita juara 1 nasional yang diselenggarakan oleh Kemenristek pada saat itu. Robot pengangkut sampah yang diberikan sensor, kalau melihat sampah di depan jarak 1 meter mereka bergerak kalau nggak ada sama sekali. Tapi yang beda dengan robot-robot lain itu mereka dibuatnya untuk mengangkut sampah di perairan, jadi di air. Betul kita bekerja pada saat itu. Dan tentunya dari sisi guru selalu juga membuat inovasi dalam proses pembelajarannya. Awalnya teman-teman kita ya mungkin ya dengan manual dan cara biasa, tetapi sekarang sudah dengan seiring dengan perkembangan zaman ya, semua guru bisa melakukan pembelajaran itu yang cukup inovatif gitu ya. Ini nggak lepas dari visi misi kita. Kemudian tentunya ya kita tidak menyalahkan siswa juga ya, apapun kondisi siswa juga itu ya, ini adalah siswa kita. Jadi SMA 4 itu sejak mulai BPDB itu zonasi, kita nggak bisa memilih siswa yang terbaik atau yang terjelek, ya nggak bisa seperti itu. Tapi dalam kondisi seperti ini tetap kita melakukan inovasi, bagaimana anak yang punya kemampuan biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Itu saya pikir suatu prestasi juga buat kita. Dan kondisi siswa kita ya, alhamdulillah dengan kerja keras guru-guru yang punya inovasi, akhirnya bisa membuahkan hasil bagi anak kita. Insya Allah cukup kondusif SMA Negeri Tangerang Selatan, baik disiplinnya maupun dalam proses pendidikan atau pembelajaran. Kemudian target ke depan tentunya kita ingin SMA 4 itu menjadi sekolah yang jadi referensi yang minimal di Kota Tangerang Selatan. Kemudian capaian-capaian yang ingin kita capai adalah kita canangkan berapa persen lagi siswa kita yang masuk perguruan tinggi negeri. Tentunya sebelum pandemi kita bisa mencapai 60%, Bu. Jadi antara 170-an ya siswa dari 320 sekian, sekitar 60%. Tapi pada kondisi pandemi kita agak turun. Tapi ke depan ini situasi sudah kondusif. Harapannya target Pak Mimit sebagai lokasi kurikulum itu di atas rata-rata sebelum pandemi. Ya, kalau bisa 70%. Ini
tidak lepas dari visi misi yang kita dorong bersama, yang kita lakukan secara bersama, secara masif di SMA Negeri 4. Insya Allah target dan tujuan kita untuk mencapai sekolah yang bisa meluluskan siswanya masuk perguruan tinggi itu lebih banyak lagi. Karena tolak ukur dari sekolah SMA itu berapa persen sih siswanya masuk perguruan tinggi negeri, hanya itu sekarang. Ujian nasional udah nggak ada, target nasional nggak ada ya, targetnya hanya berapa siswa yang masuk perguruan tinggi negeri. Nah, itu ya ada beberapa jalur ya, jalur apa saja ya artinya dari jalur SNMPTN maupun PTK-nya atau mungkin jalur prestasinya atau jalur mandirinya, kita tetap berharap ya. Makanya kami kerja keras juga untuk mendorong itu semua. Mudah-mudahan tahun ini bisa tercapai target 70% limit ya. Kan visi kita harus memang punya angan-angan harus. Iya. Ya, masalah capek enggaknya nanti kan di akhir. Ya, tapi kita tetap semangat. Ya. Dan guru kita khususnya guru kelas 12 tetap semangat juga untuk menjawab siswa-siswa kita untuk masuk program perguruan tinggi negeri. Itu Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon arahannya, mohon masukannya. Apakah SMA 4 ini sudah tepat dalam menentukan visi misinya? Masukannya itu yang kami harapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afan. Demikianlah Bu Lucia bagaimana wajah SMA 4 sudah digambarkan oleh Pak Afan, dan dalamnya SMA 4 juga sudah dipaparkan, sehingga kami berharap baik input maupun output itu balance. Paling tidak kita bisa mengantarkan anak-anak ke tujuan hidup mereka. Baik, Bu Lucia dan rekan-rekan, akan kita lanjutkan dengan diskusi saja mengenai perumusan visi dan misi. Saya mohon Bapak dan Ibu membantu merumuskan apakah visi misi sekolah kita dapat kita terapkan atau kita revitalisasi kembali. Tapi ini sekedar diskusi dulu, karena kita adalah tim kecilnya. Nah, yang harus Bapak Ibu tanamkan dalam diri kita adalah visi adalah mimpi. Namun mimpi yang wajib kita raih. Otomatis visi kita tidak boleh mengawang di atas langit. Visi kita harus membumi. Artinya membumi di sini kita melihat potensi dan kekuatan sekolah kita. Visi tidak akan berhasil tanpa kita mendata kekuatan kita apa saja. Yang kita tahu kekuatan pertama adalah kita memiliki kelebihan sumber daya manusia yang memiliki potensi unik dari setiap personalnya. Maka untuk mewadahi harian atau beragam potensi mereka, kita harus memetakan terlebih dahulu. Dan alhamdulillah Mbak Lucy, setiap kelas 10 masuk, input masuk, kita selalu melakukan tes diagnostik. Nah, memang yang melakukan adalah manajemen dan BK, sehingga guru-guru bisa mengambil itu sebagai acuan. Mau tidak mau kami bekerja sama dengan BK, dan di sini diwakili oleh Ibu Vera. Ini BK berbasis matematika dan sastra, Bun. Jadi beliau pun wajahnya sudah seperti laptop karena sedang mengikuti pelatihan PPG. Jadi kami berdua sedang berjuang, mudah-mudahan kami berdua sehat dan lolos. Nah, dari tes diagnostik kami mulai memahami keragaman siswa. Ada yang kuat di visual, ada yang kuat di auditori, dan ada yang kuat di kinestetik. Dan alhamdulillah di sini banyaknya kinestetik dulu sih untuk kelas 10. Nah, untuk lebih jelasnya, maka saya akan membuka kepada forum. Menurut Bapak Ibu, berdasarkan nih input kita belum berbicara mengenai output, masih input kita di kelas 10 tahun ini, karena raker pun baru kita laksanakan kemarin. Untuk menindaklanjuti, kita mau bikin apa nih dengan generasi rebahan yang muncul setelah pandemi.
Nah, di sini ada pertanyaan pemantik yang harus kita sharing bareng, yaitu bagaimana kita memimpikan murid kita. Paling tidak murid yang sekarang dan 5 tahun ke depan. Apa sih mimpi Bapak Ibu terhadap murid-murid kita? Silahkan Bapak Ibu yang mau memberikan masukan, angkat tangan. Saya. Ya, monggo. Apa? Bu Putri dibantu. Bu Putri. Ya. Kita melihat ke depan Bu ya. Melihat ke depan. Bahwa tantangan generasi muda kita itu luar biasa. Ya. Kalau bicara soal pinter, murid kita tuh udah pinter-pinter Bu. Ya, udah jago-jago lah ya. Tapi satu hal, masalah kedisiplinan. Nah ini ya, kedisiplinan. Kalau saya melihat di SMA 4 ini, ya memang harus kerja keras saya untuk mendisiplinkan siswa. Jadi disiplin dalam berbagai hal, dalam disiplin soal waktu, dalam disiplin soal belajar gitu kan. Dan kadang-kadang program-program kita yang kita sudah canangkan, ini betul dikawal dengan kuat buat ini. Satu contoh yang sepele, ngaji ya, kita ada ngaji Bu, kalau pagi Bu, sebelum kita belajar rekreasi kita dalam mengaji Al-Quran dalam waktu 10 menit, dan ini sudah jadi program sekolah gitu, sebelum belajar 10 menit mereka belajar mengaji dulu. Nah ini impian kami sebenarnya adalah anak-anak pada saat pukul 7 pas itu mereka sudah ada di dalam kelas dan mereka sudah dengan Al-Quran yang agama Islam ya. Dan yang non muslim ya tentunya bawa kitab mereka, mereka membaca bareng kalau di kelas itu ada yang beragama. Ini kadang ya namanya kita mendidik siswa gitu ya, tentunya ada juga yang istilahnya yang kurang disiplin begitu. Nah ini ada yang masih ada keluar, masih ada digantung, tentunya ini ada dengan disiplin. Nah ini kita juga sudah berusaha keras juga sih kepada anak-anak supaya mereka mematuhi lah istilahnya yang sudah menjadi peraturan di sekolah. Kemudian tentang rambut gondrong, tentang celana pensil itu juga kadang-kadang kita masih lihat di sana sini ada beberapa anak yang ingin mencoba gitu ya, ingin mencoba untuk melanggar aturan-aturan itu. Jadi ini saya rasa kita perlu harus ada kerja keras sedikit buat ini dan solusi. Mudah-mudahan ke depan SMA 4 ini menjadikan anak-anak kita akan mendapatkan anak-anak kita yang dengan aturan itu dipatuhi dengan baik. Tentunya pelatih mereka menjadi disiplin. Karena kalau kata Pak Habibie, pintar doang itu nggak cukup. Ya, punya inovasi, segudang inovasi doang itu juga nggak cukup. Nah, perlu kedisiplinan nanti. Jadi ke depan ini saya pikir anak-anak sukses itu anak-anak yang punya disiplin yang tinggi. Tanpa itu kata Habibie, forget it, lupakan saja orang-orang yang nggak disiplin. Ini perlu ada upaya juga bagaimana disiplin siswa itu. Itu saya rasa. Baik, terima kasih Pak Afan dari uraian Pak Afan. Karena kita ambil benang merah bahwa Pak Afan memimpikan bahwa murid-murid kita ini adalah murid-murid yang disiplin. Baik, berikutnya Bu Nyai mau menambahkan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan saya orang tua murid. Ketika saya menyekolahkan ke sekolah ini, tentu saja semua orang tua menginginkan anaknya itu menjadi orang yang pandai. Tapi di samping itu, karena kita tujuan hidup kita itu bukan hanya di dunia, tapi juga ada ke akhiratnya. Jadi saya memimpikan anak-anak saya bersekolah di sini memiliki iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berakhlak baik, berakhlak mulia, sopan. Nah, itu yang saya impikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nyai. Kita sebagai guru dan orang tua
memang target kita adalah anak-anak kita atau murid kita ini bukan hanya cerdas, tetapi juga beradab. Nah, adab muncul dari yang namanya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berujung pada akhlak mulia. Inilah yang dimimpikan oleh Bu Nyai selaku orang tua murid kelas 10 nih Bun. Kelas 10 IPS 3 ya. Dan termasuk rekan sejawat saya juga serta guru bahasa Indonesia. Jadi rekan MBMP. Baik, ada 2 mimpi dari Pak Afan dengan Bu Nyai. Adakah rekan lain yang ingin menambahkan? Saya. Ya, silakan Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ani dan Bu Lucy. Di sini saya tadi menggarisbawahi adalah mimpi-mimpi ya, mengenal ya karena mungkin dekat dengan beberapa anak-anak yang sudah sering cerita ke BK gitu kan. Dari situ saya jadi tahu kalau mereka pun sebenarnya punya mimpi untuk datang ke sekolah ini. Nah, selaras dengan itu saya memimpikan di mana mimpi-mimpi mereka tersebut bisa kita satukan dengan mimpi-mimpi para guru dan pihak sekolah. Contohnya, jadi misalkan mereka itu sekarang generasinya mungkin sudah beda dengan kita, gennya mereka sudah di gen Z ya, beda 2. Mungkin kalau dengan guru-guru yang sudah senior beda 2 generasi, dengan guru-guru yang masih junior itu beda 1 generasi. Dan pemikirannya memang pola pikirnya sedikit berbeda. Nah, dengan pemikiran mereka yang berbeda tersebut, dengan karakter mereka yang open minded, yang berpikiran terbuka, bagaimana kita juga bisa mengarahkan supaya mimpi tersebut tetap berada di koridor yang benar. Jangan sampai open mindednya mereka itu kasarnya melenceng gitu. Jadi saya memimpikan mereka dengan pikiran mereka yang luas tersebut, dengan wawasan mereka yang luas, kita juga harus tetap mengajarkan satu sikap yang memang kalau dari zaman orang tua saya dulu diajarkan adalah kejujuran gitu. Jadi karakter yang mereka itu karakter-karakter yang hebat. Tadi Pak Afan sudah bilang mereka tuh pada dasarnya sudah pintar gitu, tapi kalau misalkan pintar saja nggak disiplin sama juga bohong. Nah, sama pribadi yang open minded, yang pikirannya luas, wawasannya luas juga akan kosong kalau kejujurannya tidak ada gitu. Jadi jujur dan dengan wawasan yang luas itu gitu. Mungkin itu sih. Terima kasih banyak Bu Vera. Di sini semakin menguatkan bahwa yang bermimpi di sekolah itu bukan hanya guru, tetapi siswa pun punya mimpi dan target yang sama dengan guru. Cuma perbedaan generasi saja yang menempatkan mereka pada kelompok-kelompok tertentu. Dan berdasarkan hal ini, Bu Vera, kita kembali kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa selama ini kalau generasi-generasi sebelum kita yang guru-guru senior itu memang ditanamkan yang namanya siswa itu lahir bagaikan sehelai kertas kosong, yang mengisi adalah orang tua, lingkungan. Sementara Ki Hajar Dewantara dengan pemikiran revolusionernya menyatakan bahwa setiap anak itu lahir memiliki guratan-guratan potensi. Jadi dia nggak polos, mereka punya minat dan bakat itu. Sehingga kita sebagai guru dan orang tua bertugas untuk menguatkan supaya guratan samar tadi itu bisa muncul. Nah, kenapa saya membicarakan ini? Ini selaras dengan bagaimana menyelaraskan mimpinya siswa dengan guru. Yang pertama mengenai sistem pemahaman non tabula rasa. Jadi kita harus membuka, kita nih guru harus open minded juga bahwa teori itu berkembang. Dan Ki Hajar Dewantara walaupun orang zaman dulu dia pemikirannya juga sangat revolusioner, dan ternyata sekarang benar bahwa anak lahir bukan bodoh, bukan nggak bawa apa-apa, tetapi dia punya minat dan bakat. Itu yang harus kita tuntun, sehingga kalau kita menuntunnya benar, maka anak ini juga berada dalam koridor yang benar. Nah, selain itu, Kak Vera juga minta anak itu jujur. Nah, di sini memang jujur di atas segalanya. Namun jujur itu muncul dari yang namanya akhlak mulia, kembali kepada keimanan dan ketakwaan yang tadi Bu Nyai katakan. Jadi sebenarnya target mimpi kita tuh yang pertama adalah nih anak harus beriman dulu nih.
lalu bertakwa. Kalau sudah beriman dan bertakwa, dia pasti berakhlak mulia. Kalau sudah berakhlak mulia, mau nggak mau yang namanya jujur, yang namanya disiplin, itu pasti muncul. Demikian ya Bapak Ibu. Nah, mengenai hal tersebut, kita langsung ke pertanyaan kedua yang Mbak Lucia ya. Ketika kita memiliki mimpi nih, murid-murid kita yang disiplin, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, lalu selaras mimpinya dengan guru, maka kita juga harus memiliki kepercayaan. Sama seperti diri kita. Kalau kita dipercaya murid, maka kita mengajarkan siswanya juga enak. Tapi kalau kita tidak dipercaya murid, insya Allah kita masuk, mereka asik dengan dunia mereka sendiri. Nah, di sini kita harus menguatkan ke diri kita nih sebagai guru. Kita harus percaya apa kepada murid. Apa sih yang kita percayai dari seorang murid? Monggo silahkan Bapak Ibu. Oke, baik, mungkin ya. Untuk jadi kalau sekarang ya saya percaya bahwa murid-murid sekarang itu adalah mereka yang memiliki pola pikirnya sudah berbasis digital ya, generasi Z sekarang gitu kan. Jadi yang dari ya kesehariannya sudah teknologi gitu kan, sudah bermain dengan teknologi itu udah nggak kesulitan gitu ya, bahkan tiap hari mereka bergelut dengan teknologi gitu. Jadi terus anak-anak juga kreatif sama inovatif gitu. Nah di sini berarti ya diharapkan juga nanti berarti dari gurunya juga berarti harus menguatkan kompetensinya gitu kan. Jadi jangan sampai nanti muridnya udah sampai mana, gurunya nggak bisa gitu. Kita aja sih mungkin pola pikirnya sudah berbasis digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernyataan yang bagus dari Kakak Eci ini menyambung dari pertanyaan Vera tadi bahwa murid itu adalah salah satu manusia yang lahir dengan minat dan bakat, cuma masih sama. Nah itu yang disebut dengan kodrat alam. Nah sementara murid itu hidup di era reformasi, di era modernisasi, globalisasi, dan sisi yang lain. Maka otomatis kita harus kembali membaca filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara bahwa murid memiliki dua kodrat, kodrat alam dan kodrat zaman. Maka tugas kita sebagai guru selain menuntun, menguatkan kodrat mereka, potensi mereka, minat mereka, kita juga harus menyeimbangi dengan kodrat zaman di mana anak itu muncul. Jadi kalau dulu kita selalu didikte waktu zaman bapak dulu, waktu zaman bu guru dulu, itu sudah tidak lagi bisa kita terapkan karena memang kita beda generasi, beda tantangan. Jadi di sini menurut Kakak Eci, murid kita itu sebenarnya memang sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Pak Afan, murid kita cerdas karena memang dia kodrat alamnya memang bagus. Nah tinggal kita tugasnya adalah menuntun mereka seperti kata Kak Vera tadi, supaya open minded mereka itu selaras dengan apa yang kita targetkan dalam pendidikan. Nah untuk berikutnya adalah kita sebagai guru mau tidak mau jangan sampai kalah sama murid. Otomatis kita harus menanamkan bahwa yang belajar bukan hanya murid, tetapi juga guru, bahwa guru adalah pembelajar seumur hidup. Sehingga yang namanya ilmu itu kan selalu berkembang. Jangan sampai kita menjelaskan 1 + 1 2 selesai. Padahal 1 + 1 2 bisa saja jadi 3 dikurangi 1. Ada berbagai cara dan ini yang harus dipelajari oleh guru sebagai tugas kita. Kewajiban kita untuk belajar sepanjang hayat. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 nih, apakah ada Bapak Ibu yang masih ingin mengungkapkan, saya percaya nih murid saya adalah seperti apa? Monggo silakan. Monggo Bu Sri. Waalaikumsalam. Jadi saya sering ngobrol karena sebagai besar ini juga wali kelas ya. Jadi saya percaya bahwa anak-anak siswa-siswa itu punya keinginan untuk maju. Jadi hampir keseluruhan. Jadi tandanya apa? Jadi ya contoh sederhana itu gini. Ketika habis ulangan, pasti dia nanya, berapa nilai saya Bu? Berapa nilai saya Bu? Nah, itu berarti bahwa dia punya keinginan untuk maju. Kalau dia nilainya jelek pasti bilang gini, Bu boleh nggak saya minta gitu. Itu jadi
itu yang membuat saya lebih semangat karena banyak dari itu saya percaya banget bahwa anak-anak itu punya keinginan untuk maju. Baik, bagus sekali Bu Sri. Sebagai guru dan wali kelas memang kita di SMA ini terlalu dekat Bun dengan yang namanya siswa itu bagaikan ibu kandung dan anak kandung. Jadi mereka yang ngejar kita. Mau ulangan, mau kita menjelaskan, mereka yang selalu aktif untuk bertanya. Sehingga memang benar kita percaya bahwa murid kita itu satu kritis sebenarnya. Dan inilah kita pahami bahwa tidak hanya cerdas, tidak hanya modern, tetapi siswa kita adalah siswa-siswa yang kritis, yang mau membangun dirinya, mau berinisiatif meningkatkan mutu diri dan mutu lingkungannya. Itu untuk pertanyaan nomor 2. Bisa kita lanjutkan ya Bapak Ibu? Nah, tadi kita berbicara mengenai murid-murid dan murid terkait mimpi guru. Nah, berikutnya adalah kita kembali kepada lingkungan atau komunitas kita yang menjadi ibadah kita sehari-hari, yaitu di sekolah. Sebenarnya sekolah kita itu mengutamakan apa sih dari semua kegiatan yang ada di sekolah? Baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan ekskul non pembelajaran, baik intra, ekstra atau kurikuler. Sebenarnya apa sih yang kita utamakan di sekolah kita? Maaf ya Mbak, sudah belibet karena sudah sore. Monggo Bapak Ibu. Ya, boleh bantu lagi Mbak. Boleh silakan terkait sini. Ya, berarti di sekolah untuk mewujudkan itu tadi ya, siswa-siswa yang seperti yang dimimpikan gitu kan, salah satunya yang paling penting pasti desain pembelajaran yang menarik gitu kan, yang disukai anak-anak, tidak hanya disukai tapi juga tentunya sesuai dengan kebutuhan yang tadi, di mana anak-anak ini adalah anak-anak yang variasi gitu ya, maksudnya ada yang kinestetik segala macam, jadi menyesuaikan desain pembelajaran, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan juga siswa ini yang menyukai pembelajaran di kelas gitu. Jadi dengan begitu sepertinya nanti akan lebih mudah untuk menggapai apa yang dimimpikan. Oke, terima kasih Bu Esti. Ini adalah jawaban cerdas bahwa kita sebagai guru ingin mewadahi kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Ya dimulai dari diri kita dulu. Bukan kita mau mengubah murid, kita mengubah diri sendiri dulu. Dari mana langkah awalnya? Benar sekali dimulai dari desain kita, nawaitu kita, rencana kita mau ngapain di kelas. Rencana itulah yang akan menjadi penuntun keberhasilan dalam pembelajaran. Jadi memang tepat sekali bahwa kita setelah melakukan tes diagnostik mulai menyusun yang namanya rancangan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing. Sehingga apa yang dikatakan Bu Esti, kebutuhan anak visual gimana, kebutuhan anak kinestetik bagaimana, kebutuhan anak auditori visual bagaimana, mau tidak mau kita sudah tanpa sadar nih Mbak Lucian, semua guru sudah melakukan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun kami baru tahu saat program CGV. Tadinya kami nggak tahu itu namanya pembelajaran diferensiasi, tapi ternyata apa yang saya pelajari di modul sudah dilakukan di sekolah. Baik, apakah Bapak Ibu ada yang mau menambahkan lagi mengenai apa sih yang dilakukan sekolah selain kita membuat desain pembelajaran sesuai kebutuhan dan keinginan siswa? Silahkan Bapak Ibu. Pembelajaran yang mudah dipahami siswa mungkin ya. Silahkan Bu Nyai. Inilah enaknya kalau orang tua siswa guru juga. Iya. Ya silakan Bu Ya, Nyai. saya rasa karena ini ya masing-masing siswa itu kan memiliki daya tangkap yang berbeda ya. Nah jadi ya, kita harus mencari cara mengajar yang bagaimana sehingga anak mudah memahami apa yang kita berikan kepada anak. Ini analisis yang sangat cerdas di sini. Kita lihat bahwa Bu Nyai melihat
anak-anak kita yang variatif ini membutuhkan kinerja kita yang luar biasa. Berarti kita yang harus membuka lagi dengan pembelajaran sepanjang hayat mengenai model-model apa sih yang bisa diterima oleh mereka. Nah, di sini mau tidak mau guru harus mempersiapkan di RPP model pembelajaran terkait dengan tema saat itu. Nah, di sini guru sebagai sutradara harus membuat pembelajaran itu senyaman dan seasik mungkin. Maka mau tidak mau ketika pembelajaran berlangsung, kita bisa memasukkan game, kita bisa memasukkan yang namanya ice breaking, kita bisa juga melakukan teknik relaksasi. Nah, yang sering dilakukan di sini Mbak Lucia, itu yang namanya perpustakaan itu bukan gudang ilmu, Mbak. Tetapi itu adalah tempat atau fasilitas kita belajar. Apalagi guru-guru biologi, guru bahasa Indonesia itu paling suka di perpustakaan. Bu Yani walaupun guru biologi, Mbak, target pembelajarannya adalah karya tulis. Jadi saya berkolaborasi dan bermitra dengan Bu Yani, lalu Bu Nyai juga ketika praktik kita selalu mengedepankan di media pembelajarannya ada di perpus, baik buku maupun e-book. Jadi mau tidak mau kita sudah memilih beberapa metode mengajar yang membuat anak sangat gembira. Bahkan ketika kami mengadakan senam bahasa Indonesia, Bu Yani yang sedang lewat ikut tertarik senam bahasa Indonesia. Jadi di sini kita nggak hanya membuat anak asik, tetapi guru-guru yang lewat pun mengikuti apa yang kita lakukan. Di situ juga waktu itu ada Bu Erna, lalu ada Bu Nevo, semuanya tertarik dan akhirnya itu tadi belajar apa. Mau tidak mau guru juga harus termotivasi untuk membuat satu surprise, kejutan di dalam pembelajaran yang menarik minat nggak hanya siswa, tapi juga guru lain, sehingga kita bisa berkolaborasi dan bekerja bersama untuk meningkatkan mutu pembelajaran kita. Itu untuk jawaban nomor 3 ya Mbak Lucia. Kita lanjutkan dengan pertanyaan pemantik yang keempat. Kita kembali kepada murid di sekolah kita nih. Nah, kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita itu bagaimana sih dengan kondisi saat ini. Karena mohon maaf, dulu sangat kondusif. Tiba-tiba Allah memberikan berkah berupa pandemi. Akhirnya kita mulai belajar yang namanya daring. Anak-anak dengarnya online. Kalau saya agak-agak tidak setuju dengan online karena online ini masih menggunakan bahasa yang tidak kita serap. Makanya kita bilang daring atau dalam jaringan. Mau tidak mau yang tadinya biasa bertatap muka kita menjadi terpisah oleh jarak. Bahkan ketika kita menggunakan teknologi, dulu guru-guru kaget Bun, harus nge-zoom, Jimit itu kaget. Akhirnya kita terbiasa, anak juga terbiasa. Sayangnya kadang jarak yang memisahkan kita benar ada Bun. Jadi ketika kita absen, anaknya nggak ada. Jadi hanya ada fotonya. Itu tantangan yang terjadi. Lalu berikutnya di sekolah kita mengadakan sistem separuh-separuh. Jadi separuh online, separuh separuh daring, separuh luring. Kita menggunakan blended learning, Bu. Wah, itu ide yang paling bagus, Bu. Kita lelah, Bu. Jadi di kelas kita ngajar, di belakang itu ada kamera. Mau tidak mau anak yang di rumah melihat Zoom berdasarkan kamera tersebut. Ya alhamdulillah Bun, walaupun kita tertatih-tatih, anak kita bisa mengikuti. Mereka malah memimpikan, Bu, kita kapan dapat jatah untuk bertemu? Jadi mereka pun asik ngeliatin teman-temannya itu di rumah belajar gitu. Jadi ada tantangan. Nah berikutnya kita dihadapkan dengan tiba-tiba pandeminya jadi endemi. Kita masuk dengan kondisi anak-anak yang biasa rebahan. Sehingga mohon maaf Bun, yang namanya hari Senin itu jadi hari tidak sehat. Banyak anak-anak yang masuk UKS. Dan kita sebagai orang tua dan guru harus menjaga, karena yang namanya batuk pilek itu kan masih berbentuk virus. Jadi inilah tantangan kita. Nah sekarang endemi itu sudah berlalu. Namun kondisi siswa yang sudah biasa 2 tahun rebahan dengan kondisi fisik yang kurang banyak bergerak, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Nah di sini kita sadar betul nih bahwa ini pun terjadi di SMA 4. Menurut Bapak Ibu, anak-anak kita itu sekarang bagaimana sih? Kalau ya tadi kan mimpi-mimpi kita nih, tapi sekarang produk anak pandemi, endemi, dan pasca wabah. Silakan Bapak Ibu.
Maaf Bu Ani, pertanyaannya bisa diulang. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa nih yang disadari dari siswa. Karena kan kita tahu nih sekarang siswa-siswanya ya luar biasa cerdas, kritis, rajin. Walaupun murid kita produk dari pandemi, ya, silakan Bu Nyai. Ya murid juga sadar bahwa pendidikan itu penting untuk dia. Iya. Baik, sebuah pernyataan yang benar-benar ada di depan mata. Walaupun sekian persen anak malas-malasan, iya, tapi sadar mereka tetap hadir. Dengan ya. kondisi sakit pun Mbak Lucy mereka tetap hadir. Bahkan tadi sama kemarin ada anak yang panasnya tinggi, tetap bertahan ikut PAS. Disuruh pulang nggak mau, disuruh ke UKS nggak mau. Artinya di dalam diri mereka sadar bahwa pendidikan itu penting bagi mereka. Iya. Tanpa pendidikan mereka nggak akan dianggap sebagai manusia. Itu fakta yang benar-benar terjadi di sekolah kita ya Bu. Ya, walaupun malas-malasan gitu, tapi mereka sadar. Motivasinya ada. Iya. Baik, untuk Bapak Ibu yang lain mungkin ingin menambahkan. Mungkin Bu Ani. Iya, silakan Bu. Ya, manfaatkan lingkungan di sekolah juga ya. Kan di SMA juga lihat itu juga lingkungannya asri, mungkin juga menjadi fasilitas, salah satu fasilitas mereka untuk belajar nggak hanya dalam kelas gitu ya, mereka juga sadar juga bisa belajar di luar kelas gitu. Jadi memanfaatkan istilahnya kan sekarang kan dari efek belajar rebahan tadi itu mungkin bisa istilahnya dimulai dibangunkan dengan ya nggak harus kita langsung kayak dulu sebelum normal gitu kan, mungkin bisa perlahan-lahan ya tadi dengan suasananya dibuat lebih agak mirip tapi tetap bisa kita pantau. Jadi memanfaatkan lingkungan yang ada di sekolah yang alhamdulillah SMA 4 kan lingkungannya alamnya lumayan asri, jadi kita mungkin ya hanya dalam kelas bisa memanfaatkan belajar di luar kelas yang senang ya jam mereka belajar seperti itu. Baik, benar sekali Bu ya bahwa siswa tidak lagi murid-murid yang bisa dipenjara di dalam kelas. Siswa bisa belajar dimanapun. Nah kita sebagai sekolah yang terluas dan terhijau di Tangerang Selatan itu menawarkan fasilitas yang nyaman bagi siswa. Mereka bisa istirahat di taman, lalu mereka bisa menikmati kandang burung di ujung. Bahkan sebenarnya sebelah sini ada kolam lele Bu, lele, ikan segala macam. Terus ada apotik hidup, ada pohon-pohon hias. Jadi mau tidak mau mereka sendiri yang tadi sudah diungkapkan teman-teman, mereka sendiri punya mimpi ke sekolah ini. Ke sekolah karena kami bisa bercengkrama di taman, bisa melihat yang hijau-hijau. Bahkan mereka sangat aktif di sosial media dengan cara membuat TikTok, selfie. Jadi kalau Mbak Lucy lagi istirahat ke sini, itu di depan taman ada yang sedang nge-vlog, ada yang main TikTok. Kadang kita lagi jalan karena perpindahan jam, diajak, ayo Pak Bu kita TikTokan. Jadi memang lingkungan kita lah yang menunjang pembelajaran sehingga anak pun merasa nyaman. Terima kasih Bu Lia sudah menguatkan bahwa lingkungan kita sangat berperan penting dalam pendidikan anak dan kenyamanan mereka belajar. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan pemantik berikutnya. Sekarang kita tanya nih, berarti nggak hanya siswa, nggak hanya guru, tetapi TU juga nih Bang Juli. Ya, siap. Nah, keluarga di sekolah ini yakin nggak sih untuk menerapkan dan memajukan SMA 4? Nah, ya keyakinan apa sehingga kita mau nih memajukan SMA 4? Saya yakin banget sih. Yakin banget, yakin ya. Saya boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi keyakinan apa yang ingin kita kuatkan atau keyakinan apa yang kita tumbuhkan supaya kita bisa memajukan mutu sekolah kita? Ya, saya secara pribadi dan sebagai staf usaha melihat bahwa kita SMA 4 begitu banyak kompetensi yang saya lihat ya dari individu yang di sini maupun teman-teman kita yang tidak ada di sini. Saya lihat tuh sangat ada kompetensi.
Namun yang perlu kita tingkatkan lagi adalah membangun komitmen secara kolektif. Nah, komunikasi di antar lini perlu tingkatkan, gitu ya. Dan saya kalau kompetensi saya melihat di SMA 4 itu sangat luar biasa, baik itu yang junior, senior itu sangat ini. Hanya kesadaran kolektifnya aja yang perlu dibangun dengan membangun komunikasi yang lebih cair lagi. Ini tuh. Baik, terima kasih Bang Juli. Ternyata memang inilah dinamika sebuah komunitas, bahwa ada senior, junior, dan ada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang saling berkolaborasi untuk menguatkan dan meningkatkan mutu komunitas. Nah, di sini kita lihat memang kompetensi SDM kita, Pak Juli, di segala lini, dari mulai kepala sekolah, manajemen, sampai camat kita, itu semuanya saling berkolaborasi, Mbak Lucy. Namun memang namanya perjalanan kegiatan ada beberapa kesadaran kolektif yang masih harus dibangun, karena kita kan punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Nah, ketika ada kegiatan terkadang ada miskom, jadi harusnya menghubungi A, kita malah menghubungi B. Jadi itulah yang harus kita bangun bersama, bahwa jika visi yang nanti kita susun sudah terbangun, maka kitalah yang menjadi agen bagi teman-teman yang lain untuk mengikuti apa kata Bang Juli, yaitu membangun komitmen, lalu transparansi dalam komunikasi, serta menguatkan kesadaran kolektif. Gitu ya Bang ya? Iya. Baik, untuk yang Bapak Ibu yang lain, mungkin untuk warga sekolah ini yakin lagi nih, yakin apa lagi selain apa yang dibicarakan oleh Bang Juli? Kompetensi SDA-nya oke, kompetensi SDM-nya mantap. Ya, nambahin lagi. Silakan Bu Desti. Ya, jadi keyakinan untuk bagi guru-guru pastinya adalah untuk mendidik, bukan hanya mengajar. Jadi di sini keseimbangan antara pencapaian penguasaan ilmu pengetahuannya juga pendidikan karakternya, gitu kan. Jadi memang dua hal itu kan yang menjadi dasar ya. Tadi kenapa kata penyanyi juga disekolahkan, gitu kan ya, selain untuk memperoleh ilmu pengetahuan juga karakternya. Aja. Bagus sekali Bu Esti menguatkan apa yang kita yakini selama ini yang mungkin terpendam dan hari ini semuanya keluar. Bahwa kita tuh sebagai pendidik nggak lagi hanya mengajar, tetapi kita menuntun mereka supaya mencapai tujuan pendidikan mereka, sehingga mau nggak mau kita nggak hanya memberi ilmu, nggak hanya sharing ilmu, tetapi kita juga menuntun mereka supaya menjadi manusia yang berkarakter. Itulah hasil dari atau target sebuah pendidikan. Untuk pertanyaan pemantik kelima cukup ya Mbak Lucy ya. Kita lanjutkan dengan kalimat pemantik yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa visi itu bagaimana, peran guru dan SDM kita bagaimana. Silahkan Bapak Ibu. Jadi segala lini kita pahamnya itu seperti apa? Ya, monggo Pak Afan. Menjalankan sebuah visi dan misi itu kayak membangun sebuah rumah, membangun sebuah bangunan. Dan membangun sebuah bangunan itu tidak harus semuanya tukang, tidak harus semuanya kuli, ya. Ada yang jadi tukang, ada yang jadi kuli, dan kita harus selalu sadar akan posisi masing-masing. Jadi kalau Pak Juli sebagai staf tata usaha nggak boleh ngiri dengan guru yang sedang istirahat jam 10 sampai jam setengah 11. Nah, itu adalah pembangunan sebuah tim. Jadi yang disebut kebersamaan itu penting.
Tapi kebersamaan itu tidak berarti sama-sama. Mana bareng, mana bareng, mana juga. Gitu ya. Nah ini di sekolah kita itu variasi dari sisi kemampuan itu cukup bervariatif, sangat bervariatif. Dan kalau mengembangkan sebuah usaha gitu ya, atau membentuk tim, itu sudah ideal sebenarnya, ideal. Tetapi satu ini pemahaman tentang tadi yang saya bilang, memahami tentang posisi saya itu di mana sih. Nah itu masih perlu kita dilatih, Jadi kalau komposisi teman-teman kita itu udah, kalau menurut saya ideal lah ya. Jadi kalau juga standar kemampuan di bidangnya itu semuanya di atas rata-rata bidang yang dikuasai. Cuma kadang-kadang di antara kita itu masih ada yang belum ya menyadari sepenuhnya posisi yang mereka lakukan. Kemudian tadi ada tentang sistem berkoordinasi, itu juga perlu kita harus saling memahami sistem di dalam sebuah koordinasi. Tapi jujur Bu, di SMA 4 ini sistem belum terbentuk seutuhnya. Jadi masih ada yang miss di dalam sebuah sistem. Artinya kalau kondisi seperti ini nih, larinya kemana sih? Nah tadi yang sudah disinggung tadi dia harusnya menghubungi A, menghubungi B. Nah ini satu persoalan juga. Nah ini tentu saya rasa di kita perlu ada satu kerja tim yang bagus gitu ya, dan bahkan saya sering mengatakan juga jangan pernah mengatakan ini saya, ini loh pekerjaan saya, ini loh saya. Nggak pernah kita bisa melakukan satu pekerjaan di sebuah lembaga seperti sekolah SMA 4 tanpa campur-campur orang lain. Jadi semua yang kita lakukan adalah kita, bukan saya. Itu yang penting kita harus garis bawahi, dan kita perlu tanamkan dalam hati kita bahwa kita apapun yang kita lakukan itu kita bukan sendiri, tetapi kita berlaku atau kita melakukan sesuatu itu ya bersantengan, bergandengan. Ada orang juga yang membantu pekerjaan kita. Kita tidak pernah bisa melakukan pekerjaan itu secara sendiri. Jadi sistem pembangunan tim tadi itu yang di sekolah kita perlu difahami bersama, kita perlu sadari bersama bagaimana etos kerja tim yang baik itu seperti bagaimana. Baik, terima kasih Pak Afan. Pak Afan sudah menggambarkan bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua kinerja kita adalah kinerja tim secara kolaborasi yang setiap orangnya memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, walaupun masih ada beberapa persen miskom yang terjadi saat kegiatan atau proses komunitas ini berlangsung. Itu untuk pertanyaan pemantik yang nomor 6. Apakah ada Bapak Ibu yang mau menambahkan? Silakan Bu Sri Handayani. Terima kasih. Jadi saya sebenarnya hanya menambahkan aja. Jadi kalau menurut saya di sekolah ini memang seperti yang dikatakan Pak Af dan Bang Juli, kita punya kompetensi masing-masing, punya tugas masing-masing. Jadi tapi kita punya mimpi yang sama, gitu. Jadi kita yang perlu harus kita sepakati mimpi kita itu apa gitu ya. Sama untuk apa memajukan siswa atau siswa supaya berakhlak mulia, tapi dengan tugas masing-masing ada kalanya kan kita harus bareng seperti ini ya gitu ya. Jadi seperti yang juga Pak Afan tadi bilang, bukan saya yang bisa, tetapi kita gitu. Jadi kita punya mimpi yang sama. Terima kasih banyak Bu Yani sudah menguatkan apa yang memang kita pahami terkait kondisi kita dan komunitas kita, bahwa kita memang punya kompetensi, kita punya peran. Namun dari variasi kompetensi dan peran tadi kita memiliki satu mimpi yang sama, yaitu meningkatkan mutu sekolah kita. Nah, 6 pertanyaan pemantik tadi sudah kita
analisis dengan begitu dinamis, lalu keluar dari hati. Jadi selama ini mungkin masih dipendam nih Pak Afan ketika raker belum keluar. Nah di sini tadi sudah keluar semua dari berbagai elemen, sehingga kita harus mulai menentukan apa yang tadi Bu Yani ungkapkan. Mimpi kita sama. Tapi bukan mimpinya diri, mimpi adalah bukti, bukan. Nah di sini mimpi kita adalah bagaimana kita meningkatkan mutu sekolah kita. Otomatis yang namanya mimpi terkait dengan visi. Di WA Group sudah saja share mengenai visi berdasarkan raker, yaitu saya sebutkan yang Mbak Lucy, SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan memiliki siswa yang berkepribadian, murid BLBP. Nah, muridnya ini Mbak, dari kata menguasai iptek ini Mbak, sudah saya kopikan, tapi ini yang baru draftnya. Baik, pertama adalah murid dari kata M-nya itu menguasai iptek. Lalu U-nya unggul, R-nya religius, I-nya inovatif, D-nya demokratis, itu berarti demokratis jadi murid. BLBP-nya itu berwawasan lingkungan, dan BP-nya berkarakter Pancasila. Nah, jadi yang baru belum saya print. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa dalam sebuah misi kita mengacu kepada misi KHD kembali, bahwa kita memiliki yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, di sini akan saya sebutkan profilnya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Itu profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Berikutnya kreatif, lalu bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, di sini kita lihat bahwa visi kita dan visi Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya sejalan. Namun yang harus kita kupas adalah sebagai calon guru penggerak, kita harus mengajak teman-teman dalam kolaborasi, mengidentifikasi apakah visi kita sudah dapat kita terapkan atau kita revitalisasi kembali berdasarkan kekuatan sekolah kita. Misalnya, visi saya yang akan saya ungkapkan adalah sama dengan visi sekolah. Saya membawa nama SMA Negeri 4 di dalam program guru penggerak, yaitu mewujudkan siswa dengan kepribadian murid BLBP. M-nya menguasai iptek, U-nya unggul, R-nya religius, I-nya inovatif, D-nya demokratis. BLBP-nya berwawasan lingkungan dan berkarakter Pancasila. Nah, di sini yang harus kita kupas, apakah benar visi yang kita usut ini sudah mewakili aset kita atau mewakili kekuatan kita di sekolah ini. Sekarang kita akan kupas satu persatu ya Bapak Ibu. Untuk mewujudkan siswa berkepribadian murid, M di sini adalah menguasai iptek. Di dalam profil pelajar Pancasila, yang namanya menguasai iptek itu masuk ke dalam ranah kebinekaan global. Oh iya. Jadi ini yang harus kita pahami bersama, bahwa ternyata visi kita ada di dalam profil pelajar Pancasila. Apakah kita sebutkan tadi berarti double dong, karena di sini ada berkepribadian BLBP. Nih, BP-nya ini adalah berkarakter Pancasila. Apakah menguasai iptek tetap kita pertahankan sebagai misi dan sebagai visi, padahal di akhir ada berkarakter Pancasila. Ini yang harus kita diskusikan hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Karena mohon maaf nih, untuk merepresentasikan
menguasai iptek, maka kita harus mengulik kembali budaya-budaya praktik baik di sekolah kita. Yang pertama, dulu kita punya yang namanya ekskul website. Alhamdulillah mati suri, Mbak. Jadi ketika pandemi semuanya mati suri. Itu sebenarnya adalah praktik baik yang harus kita usung. Berikutnya adalah evaluasi, Mbak. Evaluasi kita semua berbasis, nggak semua sih, paling tidak 85% berbasis digital. Semua guru mata pelajaran meminta evaluasi berbasis digital. Makanya kita mengusung menguasai iptek. Lalu dari gaya belajar mereka mempresentasikan atau mengomunikasikan itu juga berbasis digital. Jadi Bapak Ibu, apakah tetap kita masukkan menguasai iptek ini sebagai visi kita, atau kita sublimkan ke dalam berkarakter Pancasila? Monggo silahkan Bapak Ibu. Saya. Iya, silahkan Pak Afan. Kita luas ya bicara soal teknologi. Ya, saya rasa masih tetap kita tuangkan ke kata itu karena spesifik ya, sains dan teknologi gitu kan. Dan ini agamanya macam-macam. Jadi kalau iptek itu betul salah satu karakter dari pelajar pembinaan seperti di dalam karakter pelajar Pancasila, bukan pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila itu normal ya. Belajar. Jadi saya rasa masih lebih spesifik karena kalau pandangan saya iptek itu kaitannya dengan sains dan teknologi. Yang dinamis ya Pak, bisa berubah-ubah kan nanti ke depan. Mengikuti zaman. Iya, zaman. Jadi itu masih dipautkan kalimat itu ya Pak. Iya. Ya, karena belum perubahan. Lebih umum di apa yang didengar itu. Baik, berarti Pak Afan, Pak Juli, dan Bu Lia setuju bahwa visi kita untuk menguasai iptek itu masih kita pertahankan, tidak direvitalisasi. Apakah Bapak Ibu yang lain setuju? Setuju. Baik, berarti 100% setuju untuk tetap menggunakan menguasai iptek. Kita masuk yang kedua, yaitu unggul. Nah, unggul di sini sebenarnya merupakan rincian dari bernalar kritis, mandiri, kreatif, berkebinekaan global. Nah, apakah unggul tetap kita pertahankan atau kita menyublim ke pelajar Pancasila? Dan budaya baiknya nih Mbak, kalau unggul di sini apa yang sudah dijelaskan Pak Afan? Pak Afan, Bu Yani, saya dan anak-anak ekskul itu memang tertantang untuk mengikuti beberapa lomba yang kadang tidak diperintahkan oleh sekolah. Jadi anak-anak kami itu selalu kritis terhadap pengumuman-pengumuman. Lalu dengan wajah polos mereka merayu kami untuk membimbing mereka dalam beberapa perlombaan. Dan alhamdulillah lomba berbagai bidang ada. Baik lomba sains, lomba karya tulis, lomba bidang mata pelajaran, bahkan sampai lomba seni dan olahraga. Semuanya majemuk ada, sehingga kami mengusung unggul di dalam visi kami. Nah, berdasarkan kaitan itu, ini kan adalah mimpi kita. Apakah kita akan tetap menggunakan unggul ini sebagai kata sakti di dalam visi kita? Silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang keberatan atau kita 100%, oh ini kan jati diri kita, jangan sampai hilang nih gitu. Tadi diduga karena di dalam mimpi kita kita menjadi sekolah yang unggul. Unggul dalam arti tadi juga unggul dan perolehan siswa masuk perguruan tinggi negeri, unggul di dalam setiap mengikuti kompetisi. Kita tuh sama apa tuh juara gitu loh, ya, dengan berbagai lomba itu. Dan ini sudah bukan mimpi saya rasa, kita sudah buktikan gitu ya. Iya. Ya, kita buktikan.
kecuali yang belum target itu SNMPTN Bang. Boleh sih. Boleh. Kalau hal-hal yang lain saya rasa itu diakui dari wilayah Tangsel. Tapi kualitas misalkan kayak harus juara satu sains IT kita masih kalah. Tapi kalau di bidang kayak tadi teknologi, bidang yang lain itu tetap di mana-mana sama 4 gitu kan ya. Karya tulis juga pasti juga kita Kemarin selalu Kiria juara pun satu. Olimpiade ya, alhamdulillah tembus. Nah itu saya rasa kata unggul itu di IM kita ya. Kalau 4 gitu sama yang unggul gitu ya. sakti. Nah, ini tinggal kualitas unggulnya nanti kita perlahan. Ya tinggal selangkah lagi kalau saya rasa ya. Tinggal selangkah lagi. Siapa saya nggak ngerti SMA 4 itu. Ya, kadang-kadang tempatnya aja yang kurang dikenal orang lain. Saya gimana sih? Nyesek saya. Tapi kalau VCR mereka tahu. Jadi mereka lebih kenal VCR ya. Saya mampu. Untuk karakter Pak, kan unggul itu mungkin ke keilmuan yang tadi disampaikan keilmuan. Ya. Memang sulit untuk dilihatnya seperti apa nih. Kalau keilmuan memang kasat mata. Ya. Tapi kalau unggul karakter itu lebih ke intrinsik. Jadi kalau sisi karakter kita lagi dalam proses ya. Tadi yang saya angkat tadi masalah disiplin. Kita lagi sedang gencar-gencarnya menegakkan disiplin di SMA. Termasuk mungkin kebijakan yang nggak populer ya, melarang siswanya yang nggak punya SIM bawa motor ke sekolah itu tidak populer kan. Tapi dalam rangka mendisiplinkan siswa kita tempuh itu, sekalipun tantangan itu luar biasa ya. Dan anak-anak kita sadar gitu loh, memang aturan-aturan main bagaimana berkendara gitu kan. Dan ini kita tingkatkan lagi nanti ini dalam waktu dekat bulan Januari di kegiatan pramuka, persena pramuka kita akan undang pakar safety riding ya. Nanti mereka dapat pelatihan bagaimana berkendara yang baik, bagaimana berkendara yang aman. Bahkan nanti insya Allah nanti saya minta itu ada tim Harley yang datang ke sini ya memperagakan bagaimana mengendarai kendaraan yang baik dan yang benar. Ya Harley yang dikenal Royal Enfield lah di wilayah kita itu. Nah ini dalam rangka upaya untuk meningkatkan kedisiplinan tadi. Dan setiap tadi saya sampaikan bahwa setiap pagi membaca Al-Quran itu melatih anak di dalam disiplin. Harapan kita kan nanti anak anak-anak kita itu disiplin akan oh iya ini waktunya sholat, ini waktunya ngaji. Nah itu tuh akan tumbuh budaya-budaya atau karakter yang disiplin yang muncul dari siswa SMA 4. Dan sekarang kelihatan bahwa anak di luar anak SMA 4 di karakternya kayak begini. Memang beberapa tahun yang lalu saya sudah bilang sekolah kita itu sudah 27 tahun. Kalau lembaga itu 15 tahun bidangnya sudah dewasa dan harus punya karakter yang tadi yang nggak nampak tadi ya, yang bukan kebendaan ya harusnya sudah nampak. Nah, tapi agak delay, agak terlambat, tapi tidak masalah. Tapi sekarang sudah mulai tampak karakter anak SMA 4 itu seperti ini. Ya contoh misalkan Al-Azhar ini Al-Azhar ini karakternya jelas dari sisi anaknya alim, anaknya pandai mengaji gitu kan ya. Terus kalau itu anak dari sekolah Gonzaga rambutnya gondrong tapi otaknya jenius ya kan, itu karakter juga. Kita akan anggap tuh satu karakternya semua adalah anak di sini. Itu yang kita usung untuk kita ke depan. Ya tentunya nggak bisa ya semua karakter itu kita angkat bareng. Ya tetapi ada yang prioritas, ada yang akan kita angkat lebih prioritas gitu. Baik, sedikit menambahkan dari Pak Alvan, Mbak Lucy. Kita pun kemarin menjadi salah satu sekolah yang anaknya tidak nongkrong dan mengikuti tawuran pengajar, sehingga kita mendapat apresiasi dari kepolisian dengan cara membuat deklarasi. Jadi mau tidak mau kita punya kebanggaan tersendiri. Oh ternyata
kita percaya anak kita tuh nggak seperti mereka, dan alhamdulillah sudah terbukti, sehingga karakter yang kita berikan secara perlahan sudah terlihat lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan ini berimbas kepada lingkungan juga. Oh ya, ternyata anak SMA 4 nggak ikut tawuran pelajar setangsel. Nah, itu merupakan kebanggaan bagi kami bahwa inilah salah satu ciri unggul dari kepribadian kami. Iya itu. Kalau di Jakarta akan membedakan itu tukin. Wah, Iya. ibu dalam banget. Siswa yang sekolah yang tawuran itu biasanya nanti tukinnya berimbas ke guru ya. Betul. Kurang. Termasuk nilainya juga kan. Kalau nilai apa namanya? Penilaian guru kepala sekolahnya ya. Iya. Itu turun. Itu tukinya juga turun. Iya. Indikatornya gampang itu. SMP 178. Berapa tukinmu nilainya? Oh, 8 juta. Oh, bagus sudah gitu. Itu tukin satu sekolah lain ya. Satunya itu yang membedakan. Menentukan penilaian sekolah. Jadi ada penghargaan ya. Betul, kalau akreditasinya A+ gitu, wah tukinnya selesai. Berarti bahu membahu ya. Nah itu Bu, Untuk itu jadi memicu juga. menjadi unggul. Untuk jadi unggul. Baik, mungkin karena waktunya sudah banyak ya Mbak Lucy, kita lemparkan saja ke forum dari visi sekolah kita yang tadi saya sudah sebutkan, karena memang menguatkan dari profil pelajar Pancasila sepertinya nih kok ya 100% setuju tetap menggunakan visi ini, karena memang sejalan dengan kinerja Dewan Kolom. Apakah Bapak Ibu setuju dengan analisis saya? Setuju. Berarti untuk telaah visi selesai. Lalu kita juga tadi sudah mengungkapkan budaya-budaya praktik baik yang menunjang visi. Maka selanjutnya nih, Mbak Lucy, untuk nomor yang G apakah kita langsung tambahkan? Karena untuk DEF itu sudah selesai. Berarti kita mengacu kepada perubahan konkret. Nah, di sini kita lihat bahwa budaya positif kita sudah sangat banyak. Seperti budaya DJ, bukan ajab-ajab tetapi duha jama'i, karena di situ ada tadarus bersama Mbak, duha, sholat duha berjamaah, lalu ada kultum, lalu ada tanya jawab. Nah, kita buka satu persatu dulu, apakah DJ ini memiliki celah untuk diubah? Bukan diubah DJ-nya, tetapi metode atau gayanya, apakah ada prakarsa perubahan? Karena selama ini yang kita lihat adalah yang ceramah itu selalu guru agama secara bergantian. Lalu ada anak rohis. Nah, kalau saya mengusulkan, jangan hanya anak rohis, tetapi seluruh siswa di kelas mendapat kesempatan untuk menampilkan ini loh kultum perwakilan IPA 1, kultum perwakilan kelas 11. Jadi di sini kemampuan anak-anak berkomunikasi secara reality show itu terbentuk. Jadi anak nggak lagi membutuhkan kita harus belajar ilmu komunikasi, tapi dari pengalaman tersebut bisa kita berdayakan atau kita latih anak-anak berani berbicara di depan umum. Karena selama ini yang berani berbicara adalah anak OSIS, anak PPK, anak KIR. Jadi mereka lah yang ahli komunikasi. Nah, di sini saran saya adalah itu. Jadi membagi kultum pada setiap kelas sebagai perwakilan. Tidak hanya anak rohis dan guru agama. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya, silahkan Bu Yani. Terima kasih Bu Ani. Jadi kalau menurut saya itu ide yang sangat bagus dari saya. Jadi saya sangat setuju ya. Jadi anak-anak itu kekurangannya public speaking. Jadi kalau di kelas itu kalau kita bertanya dia diem, disuruh tanya diem, gitu ya. Jadi itu memang ada rasa malu atau apa. Ternyata kalau kita latih ada metode kita untuk presentasi, mereka tuh bisa, gitu. Jadi apalagi kalau itu di lingkup yang lebih luas ya. Jadi kalau di kelas kan latihan, sehingga itu latihan berbicara. Kalau di itu kan berarti kan lingkupnya udah hampir 1.000 orang ya, mahasiswanya 1.000.
Kalau ada satu lagi kan sudah mulai belajar. Kalau saya setuju. Baik, alhamdulillah terima kasih Bu Yani. Berarti inisiatif perubahan di budaya tari baik kita untuk DJ diterima. Apakah Bapak dan Ibu lain ada yang mau menambahkan atau sudah setuju? Setuju. Karena setelah ini kita kembali ke Bang Juli, kesepakatan. Jadi kita yang harus menjadi agen penyampai kepada guru-guru yang lain. Baik, berikutnya praktik baik yang kedua. Kita punya kegiatan namanya Jumat Bersih. Lalu ada pembinaan wali kelas. Lalu ada yang namanya keputrian. Nah, kalau saran saya Jumat Bersih sudah cukup baik, Mbak. Karena memang kita menyebar wali kelas ke kelas masing-masing sehingga anak-anak itu termotivasi untuk bekerja. Karena wali kelasnya di sini tuh aktif semua. Jadi kalau anak nggak megang sapu, kita pegang sapu duluan. Mau nggak mau anaknya malu. Lalu untuk Jumat Sehat itu senam bersama, Mbak. Oh, itu juga sangat menarik. Lalu yang ketiga adalah keputrian. Itu dilaksanakan ketika yang laki-laki sholat Jumat. Namun saya punya inisiatif perubahan di Jumat Sehat. Di sini mohon maaf nih, Mbak. Di lagu senam pertama adalah senam wajib yang harus dikuasai anak-anak. Itu lagunya panjang. Sehingga di awal itu barisan penuh mengikuti kita. Namun 3/4 lagu mereka sudah mulai amnesia gerakan. Jadi mereka tidak bergerak lagi. Mereka hanya melihat yang depan. Tapi ketika lagunya diubah jadi Gemu Famire, mereka lebih semangat dibandingkan guru yang mendampingi. Nah, di sini inisiatif perubahannya adalah bagaimana kalau senam wajib ini tetap kita bebankan kepada guru olahraga. Nah, senam Jumatnya kita ganti dengan lagu-lagu seperti Gemu Famire, lalu lagu-lagu yang memang diperuntukkan untuk poco-poco yang membuat mereka termotivasi dan enak didengar. Karena kalau yang senam wajibnya memang sudah panjang, gerakannya banyak, dan ini kan bukan target kita. Target kita adalah bagaimana anak mau senang. Jadi itulah inisiatif perubahan saya di Jumat Sehat. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Silakan. Tapi betul nggak saya praktek melakukan KD itu harus dikuasai semua siswa. Itu tadi itu KD, Pak. Itu KD mata pelajaran olahraga. Karena nggak target semuanya kuasai tidak. Jadi istilahnya kayak hafalan di pelajaran agama gitu, Pak. Maksudnya juga studi. Iya, makanya saya minta ini inisiatif. Saran ya. Terima kasih Pak Afan. Jadi untuk Bapak Sekumo sudah sepakat. Bagaimanakah kita rakyatnya? Setuju dong. Tapi kembali kepada Juli. Kalau kita setuju, kita agen yang berkomitmen. Jadi untuk inisiatifnya lagu senam ini kita ubah menjadi lagu yang memang familiar untuk anak. Ya. Baik. Ya. Nah, untuk yang ketiga adalah budaya praktik baik dari mata pelajaran, Mbak. Setiap mata pelajaran ada yang namanya literasi. Nah, alhamdulillah literasi sekolah kita sama dengan ranking literasi Indonesia di dunia. Jadi kalau ditugaskan mereka baca, kalau nggak ditugaskan mereka nggak baca. Nah, inisiatif perubahannya adalah kita mengadakan workshop yang saya tadi bilang ke Mbak, di pendampingan 1, saya bilang ke Mbak, kita mendatangkan pakar-pakar penulis, karena ini mohon maaf, setelah saya dan Bunyai praktik mengenai menulis novel, ternyata tulisan mereka lebih bagus dari kita. Seperti tadi bahwa anak kodrat alam dan kodrat zaman itu kuat, sehingga kalau kita kasih satu pancingan, mereka memberikan 5 ikan. Kita cuma beri pancingan, mereka sudah memberi 5 ikan. Maka inisiatif perubahannya adalah kita mengadakan workshop di dalam sebuah kegiatan yang apa? Entah itu kegiatan Hari Besar Nasional, Hari Besar Agama, kita mendatangkan pakar-pakar penulis yang bisa membuat anak-anak itu termotivasi untuk mengungkapkan apa yang mereka alami dalam bentuk tulisan. Dan kalau mereka sudah mau menulis, berarti mereka sudah mengimplementasikan literasi. Ikro. Nah gitu. Bagaimana Bapak Ibu, apakah inisiatif perubahan ini, karena ini kan terkait dengan visi nih, kita unggul,
di sini ada matematika sastra, Bu, ada penulis yang suka galau tapi gayanya bagus. Nah ini pun bisa kita libatkan dalam kegiatan kita nanti. Baik Bapak Ibu, apakah setuju dengan inisiatif perubahan mengenai pelatihan menulis sebagai realisasi literasi sekolah? Sangat setuju. Iya, Sangat setuju. Di setuju. sebelah kita Bu Lucy ini bekerja sama dengan penerbit. Jadi sebenarnya targetnya adalah simbiosis Mutualisme. Baik, Kalau itu sebenarnya perubahan atau penambahan? perubahan. Kenapa? Karena kan selama ini hanya Belum guru mata pelajaran. Iya. Ya maksudnya kan guru mata pelajaran tetap ada. Tetap ada. Nah, kayak gitu. Oh, berarti bukan inisiatif perubahan, tapi inisiatif penguatan. Nah, itu kayak bukan berubah. Kalau berubah kan nanti di pelajarannya jadi nggak ada. Gitu. Berubah itu dari ada menjadi Nah, ada. gitu. Baik, terima kasih Bu Yani. Di sini semua ahli bahasa, Mbak. Jadi kita enak saling berkolaborasi. Dari gondrong sebuah dari tebal jadi tipis. Untuk budaya baik KIR. Ini mohon maaf saya membawa KIR. Budaya KIR itu mereka membuat sebuah analisis tentang masalah lingkungan dengan membentuk tim yang membuat proposal dan karya tulis. Jadi ada lomba, nggak ada lomba, mereka bikin. Nah di sini selama ini kita, mohon maaf, hanya memilih yang berpeluang untuk menang. Jadi sebenarnya saya ingin membuat inisiatif penguatan lagi, bukan perubahan, inisiatif penguatan. Karena kita kan inovatif, mau tidak mau kita harus mendigitalkan, lalu membuat yang namanya hak cipta. Seperti tadi tempe dari melinjo, itu kita sudah buat. Lalu dulu kita membuat minyak jarak untuk santan, itu angkatannya kedua sini. Itu belum didaftarkan. Yang ketiga sudah baru satu. Dipatenkan, jadi mereknya SMA 4. Iya. Jadi apakah Bapak Ibu setuju kita membuat hak paten terhadap produk-produk Indonesia? Salah, produk SMA 4. Enggak, cintailah produk-produk Indonesia. Ini produk SMA 4. Mesti proses penelitiannya harus dilengkapi lagi kalau dipatenkan. Iya. Kayak contohnya apa Bu Yani yang melinjo itu kan belum uji apa namanya itu uji apa namanya? Uji lab, dia baru uji sekolah tapi purinnya masih. Uji ekonominya juga belum. Ya, uji ekonominya belum. Ekonomi nanti. Jadi kalau sudah lengkap barangkali nanti kita bisa patenkan. Jadi mari sama Pak. Paling tidak kita punya keinginan untuk melakukan supaya nggak dicolong oleh sekolah lain. Palingnya kita punya, kita memiliki. Kita punya dan melakukan upaya itu dan memang nyata gitu. Nanti udah bisa masuk ke pelatihan kewirausahaan. Ya. Ini kewirausahaan juga kan, tematika kewirausahaan. Ya kan? Sering kepleset Mbak. Penguatan profil pelajar Pancasila jadi penguatan profil pemuda Pancasila. Baik, Bapak Ibu, demikian diskusi kita hari ini. Alhamdulillah kita sudah tanpa sadar nih mengingat kembali bahwa sebagai pendidik kita memiliki yang namanya pemahaman terhadap murid itu seperti apa, kompetensi murid bagaimana, dan kita sebagai among atau penuntun siswa kita harus bagaimana. Dan langkah awal kita membuat perubahan dan peningkatan itu adalah dengan merumuskan visi sekolah. Yang alhamdulillah visi sekolah kita berdasarkan raker ya Pak Akal yang diketok Palu kemarin itu sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah. Dan mungkin itu saja kesimpulannya Mbak Lucy. Alhamdulillah diskusi hari ini berjalan lancar dan semua kekuatan sekolah berupa aset sudah diungkapkan oleh teman-teman. Jadi yang selama ini saya bicarakan ternyata dikuatkan oleh teman-teman. Alhamdulillah. Mungkin kalau ada yang kurang bisa ditambahkan Mbak Lucy. Terima kasih Bu Ami. Ya Allah.
Masya Allah. Subhanallah. Iya, saya mengikuti kegiatan ini, banyak hal, banyak ilmu yang saya dapatkan. Jadi di sini saya juga sambil minum air, bukan sambil minum kalau banyak hal yang saya dapatkan. Lalu saya melihat visi yang begitu hebat ini ternyata juga memang sudah disiapkan dari awal gitu. Kenapa visi ini demikian hebat? Saya pikir karena banyak orang, banyak sekolah membuat visi yang begitu mentereng, yang begitu fantastis. Ternyata ketika di breakdown, ketika dilihat telusuri satu-satu, itu belum terakomodir gitu ke bawahnya. Nah ini saya melihat seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ani, itu sudah terakomodir semua. Jadi jalannya itu sudah ada menuju ke visi tersebut. Jadi visi itu tidak ngawang. Itu yang saya simpulkan di sini, yang saya dapatkan. Hanya satu mungkin Bu, yang di misi kelima meningkatkan prestasi yang unggul di tingkat nasional dan internasional. Tapi tadi Pak Ibni sudah menyampaikan juga bahwa keunggulannya itu memang keilmuan yang saat ini, tapi soft skill yang lainnya akan diperlihatkan, akan mulai dibudayakan, sehingga soft skill itu akhirnya mendarah daging gitu ke siswa. Nah itu yang saya simpulkan dari pernyataan Pak Ibni tadi. Memang kalau soft skill atau karakter itu memang penilaiannya itu lebih sulit, karena juga membudayakannya memang lebih sulit juga ya Pak ya. Tapi sulit itu bukan berarti tidak mungkin, dan nggak bisa instan. Yang saya dapatkan itu ada ruh yang berbeda ketika saya masuk ke SMA dulu ya, SMA tadi dengan saya MAN di Serpongkor IC. Oh iya itu soft skill yang berbeda gitu ketika saya masuk ke lingkungan mereka. Mereka langsung cium tangan, langsung mendekati, langsung berkata dengan sopan. Mau bertemu dengan siapa, seperti itu. Walaupun kita tidak kenal gitu, itu semua begitu rata-rata. Memang berbedanya karena mereka boarding. Jadi mereka boarding. Jadi punya wali kelas yang berlapis. Kalau di sekolah negeri satu wali kelas, terus guru BB ya, guru BK. Kalau mereka wali kelasnya berlapis, ada mentornya, ada wali kelas umum, ada ininya nanti ya, itu memang tapi bukan nggak mungkin kita bisa sekolah untung nanti perlahan mungkin keunggulan karakter itu nanti akan dan yang kita karakter yang akan diunggulkan biasanya ini adalah disiplin ya Pak ya. Itu nanti bukan setahun 2 tahun ya Pak ya, bisa merealisasikannya bukan selama 2 tahun, perlu energi ekstra buat kita. Sama sekolah saya juga untuk melompatkan seperti itu perlu waktu, perlu tenaga ekstra juga. Alhamdulillah banyak yang saya dapat Bapak, terima kasih, dan saya senang sekali berada di sini. Jadi banyak yang saya bawa pulang juga untuk sekolah saya secara pribadi. Itu dari saya. Jadi apa yang udah di ide prakasa itu bilang nih. Baik, demikian diskusi kita hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan lancar dan sudah diberikan penguatan oleh Mbak Uci bahwa apa yang kita lakukan di dalam rangka ternyata berimbas ke peningkatan mutu sekolah, dan mudah-mudahan diskusi kita hari ini menjadi sebuah langkah awal yang membawa perubahan lebih signifikan lagi ke arah yang lebih baik. Saya sebagai moderator memohon maaf bila ada kekurangan dan kehilafan dalam menyampaikan dan memimpin diskusi ini. Lalu saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk rekan-rekan baik manajemen,
kasih jawab serta Mbak Lucy yang sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi secara sehat hari ini di SMA kita. Akhir kata, alhamdulillah, mari kita tutup diskusi kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam.